Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Dijaya. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Adventia, yang kedua ada Ayrifa, yang ketiga ada Dini, yang keempat ada saya sendiri Hilda, yang kelima ada Juniarta, yang keenam ada Melisa Diah, yang ketujuh ada Rival Nugraha, yang kedelapan ada Nesya, yang kesembilan ada Salwa Aulia, yang ke-10 ada Tegar, yang ke-11 ada Yunanda Alicia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Selama masa pemerintahan Bapak Joko Widodo pada periode pertama dan kedua, terdapat beberapa kebijakan. Berikut adalah beberapa kebijakan yang diperkenalkan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam berbagai bidang. Bidang pertama ada kebijakan ekonomi, yang kedua ada kebijakan politik, yang ketiga ada kebijakan hukum, yang keempat ada kebijakan pendidikan, yang kelima ada kebijakan pembangunan, yang keenam ada kebijakan ketahanan negara, dan ketujuh ada kebijakan kesehatan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi sektor industri. Kebijakan ekonomi sektor industri terbagi menjadi 7. Pertama ada peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur ini fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan industri, termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik. Yang kedua ada kemudahan berbisnis. Langkah-langkah untuk memperbaiki iklim investasi seperti penyederhanaan regulasi, pemangkasan birokrasi, dan percepatan proses perizinan usaha. Yang ketiga ada insentif pajak. Insentif pajak ini lebih ke pemberian insentif pajak kepada industri tertentu untuk mendorong investasi dan ekspansi. Yang keempat ada pengembangan kawasan industri. Pengembangan kawasan industri ini lebih berfokus untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan bagi perusahaan. Yang kelima ada pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM industri melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi sehingga tenaga kerja dapat lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keenam ada pengembangan riset dan inovasi. Pengembangan riset dan inovasi mendorong penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk. Dan yang ketujuh ada pembangunan industri strategis. Ini lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor industri yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional seperti industri manufaktur, teknologi, dan pertanian. Baik, untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh Rival Nugraha. Baik, perkenalkan nama saya Rival Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi dalam sektor pariwisata. 1. Pengembangan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti bandara, jalan, transportasi publik, akomodasi, dan fasilitas pariwisata lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Yang kedua, promosi wisata. Program promosi dan pemasaran untuk menarik wisatawan domestik dan internasional termasuk kampanye iklan. Partisipasi dalam pemeran pariwisata dan kolaborasi dengan media sosial dan influencer. Yang ketiga ada kebijakan perizinan dan regulasi. Menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif untuk investasi dan pengembangan usaha pariwisata, termasuk proses perizinan yang efisien dan sederhana. Yang keempat ada pengembangan produk pariwisata, diverifikasi produk dan pengalaman pariwisata untuk memenuhi kebutuhan dan minat wisatawan yang beragam, seperti ekowisata, wisata budaya, dan wisata petualangan.
Yang kelima ada pelatihan tenaga kerja. Program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dalam industri pariwisata, termasuk pelatihan dalam pelayanan pelanggan, manajemen destinasi, dan berkelanjutan lingkungan. Yang keenam ada pengembangan produk pariwisata. Dukungan untuk mengembangkan produk pariwisata unggulan seperti ekowisata, pariwisata budaya, dan pariwisata petualangan untuk menarik wisatawan yang berbeda-beda minatnya. Dan yang ketujuh ada kolaborasi publik dan privat. Pemerintah berkolaborasi dengan sektor pariwisata dalam sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi pariwisata, dan pengembangan produk pariwisata. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pemateri ketiga akan disampaikan oleh Melisa Diah. Baik, di sini jadi saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi sektor pertanian. Jadi kebijakan yang pertama yaitu ada program peningkatan produksi padi atau P3K. Tujuannya ialah untuk meningkatkan produktivitas padi melalui penyediaan bibit unggul, pupuk, dan teknologi pertanian modern. Dampak dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produksi padi secara signifikan dan mendukung ketahanan pangan. Kemudian untuk kebijakan yang kedua, itu ada program 1 juta rumah ternak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produksi hewan ternak melalui bantuan modal, pelatihan, dan fasilitas kesehatan. Dampaknya yaitu untuk meningkatkan pendapatan petani yang diverifikasi sumber penghasilan. Selanjutnya, yang ketiga, ada kebijakan program percepatan tanam padi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong penanaman padi lebih dari 1 kali dalam setahun. Dampaknya yaitu peningkatan produksi padi dan penggunaan lahan pertanian. Kemudian yang keempat ada pemberdayaan petani kecil. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberdayakan petani kecil melalui bantuan teknis, pembiayaan, dan pelatihan. Dampaknya yaitu meningkatkan kesejahteraan petani di tingkat lokal. Selanjutnya, yang kelima, ada diverifikasi produk pertanian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong petani untuk beralih ke komoditas pertanian alternatif. Dampaknya yaitu meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan diverifikasi pangan. Kemudian yang keenam, ada peningkatan akses pasar. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperluas akses pasar bagi petani melalui pengembangan pasar tradisional dan modern. Dampaknya itu meningkatkan akses petani ke pasar dan meningkatkan pemasaran produk pertanian. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada kebijakan penguatan infrastruktur pertanian. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi produk, distribusi, dan akses pasar. Dampaknya yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Tia Adventia. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi bidang nelayan. Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada sektor kelautan dan perikanan cukup menimbulkan polemik. Terdapat sejumlah perbedaan dari periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi dengan yang kedua. Selama periode pertama, yaitu sejak tahun 2014 sampai 2019, Kementerian Kedaulatan dan Perikanan (KKP) berada di bawah naungan Susi Pujiastuti yang memimpin KKP atas pilar yaitu kesejahteraan, kelanjutan, dan kedaulatan. Ada beberapa kebijakan yang mantan Menteri Susi keluarkan seperti ilegal, youth in reported fishing, IUUF, seperti pelarangan alat tangkap cangkang, pelarangan transimet,
pengaturan penangkapan lobster dan ekspor benih lobster, rajungan dan kepiting bakau, dan masih banyak lagi. Terdapat 14 kebijakan yang justru mendegradasi semangat ekologi sejak tahun 2019 seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam konteks kelautan dan perikanan. Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Jenis penerima negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta masih banyak lagi. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan orientasi pemerintah kedua Joko Widodo yang justru mengarah pada pertumbuhan ekonomi dengan cara merampas ruang laut dan sumber dayanya, sehingga memicu ketidakadilan dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Kentalnya aroma privatisasi dan komersialisasi demi menggenjot nilai investasi, baik untuk investor dalam negeri maupun asing, pun santer tercium. Banyak pakar bidang kelautan, ekonomi, dan politik pemerintah yang menggambarkan privatisasi sektor kelautan dan sumber daya. Misalnya Carothers dan Chambers 2012 yang mendefinisikan privatisasi sektor kelautan sebagai proses mengalokasikan dan memberikan hak akses maupun kontrol sumber daya kelautan yang bersifat akses terbuka negara kepada pihak swasta atau korporasi. Tindakan semacam ini tergolong praktek neoliberalisme dalam pengelolaan sumber daya alam dengan cara meliberalisasi pengelolanya lewat mekanisme kelembagaan. Cirinya menguatnya hak kepemilikan pribadi dibarengi mekanisme pasar besar atau free market dan perdagangan bebas. Terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Tegar. Saya Tegar akan membacakan kebijakan ekonomi perdagangan. Kebijakan ekonomi dalam sektor perdagangan bisa melibatkan berbagai strategi seperti kebijakan tarif, subsidi, perjanjian perdagangan internasional, dan deregulasi. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti meningkatkan ekspor, melindungi industri dalam negeri, atau mempromosikan perdagangan bebas. Apa yang ingin kamu dilanjut tentang kebijakan ekonomi di sekitar perdagangan? 1. Kebijakan tarif. Pemerintah mengatur tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri dan mempromosikan produk-produk lokal. Penyesuaian tarif ini sering kali dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara melindungi industri dalam negeri dan memperluas akses pasar. 2. Dukungan untuk impor. Program dukungan eksportir, insentif pajak, dan pembiayaan khusus diberikan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa. 3. Perjanjian perdagangan. Indonesia aktif dalam organisasi dan implementasi perjanjian perdagangan internasional, termasuk ASEAN Free Trade Area, AFTA, dan perjanjian ASEAN-Cina untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan investasi. Lanjut. 4. Perdagangan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur transportasi, pelabuhan, dan logistik diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam perdagangan barang. 5. Pemberantasan penyelundupan dan pencucian uang.
Langkah-langkah keras telah diambil untuk memerangi penyelundupan barang dan pencucian uang yang merugikan perkembangan perekonomian. 6. Promosi investasi asing. Upaya dilakukan untuk menarik investasi asing langsung ke sektor perdagangan, baik melalui investasi pajak maupun penyediaan fasilitas infrastruktur. Lanjut. Kebijakan-kebijakan ini secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di pasar global. Sekian, kasih. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Ayrifa. Di sini saya akan memaparkan kebijakan politik Presiden Jokowi. Yang menjadi contoh untuk kebijakan ini adalah masalah kewarganegaraan dalam merespon isu global studi kasus COVID-19. Sebelum ke kebijakannya, kita di sini akan menjelaskan mengenai kasus COVID-19 ini dulu. Kehadiran negara ialah memastikan dan menjamin keselamatan warga negara, sebagaimana dalam pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kehadiran negara ialah melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Peran negara menjadi penting dalam upaya menjawab tantangan kewarganegaraan. Fenomena penyebaran virus corona yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada awal Desember 2019 menjadi titik tolak awal kasus merebaknya virus corona yang sampai sekarang menjadi persoalan dunia. Masuk ke kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Penelitian ini akan memfokuskan tentang kebijakan politik Presiden Jokowi dalam menanggapi isu internasional melalui studi kasus penyebaran COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan arah Presiden Jokowi dalam menangani tantangan kewarganegaraan pada konteks kebijakan dalam dan luar negeri untuk menanggapi isu global, yaitu pandemi COVID-19 yang oleh Indonesia juga telah ditetapkan sebagai bencana non-alam dengan skala nasional. Metode penelitian adalah penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisa koherensi internal, interpretasi heuristika, dan analisis secara wacana terhadap data yang bersumber dari pemerintah, media massa, cetak maupun daring, buku, jurnal ilmiah, dan majalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan politik Presiden Jokowi dalam menghadapi masalah kewarganegaraan dalam kasus penanganan COVID-19 menekankan pada model kebijakan politik partisipatoris dan responsif. Terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Juniarta. Kebijakan pada masa periode di bidang hukum. Capaian selama kurun waktu 2 tahun adalah sebagai berikut. Poin pertama, deregulisasi peraturan daerah dengan mencabut 3.143 perda-perda bermasalah. Poin kedua, kinerja kepolisian semakin membaik dengan indikator menurunnya angka kejahatan dari 373.636 pada 2015 menjadi 100.065.147 pada 2016 per Juni, dan angka kecelakaan lalu lintas menurun secara signifikan baik jumlah kecelakaan maupun korban. Pada 2016 turun menjadi 1.947 kasus dari sebelumnya di tahun 2015 sebanyak 2.228 kasus. Poin ketiga, Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 14,2 triliun selama Januari hingga September 2016. Poin keempat, program teks amnesti sebagai terobosan bidang hukum perpajakan hingga bulan Oktober telah berhasil meraih angka tebusan sebesar 97,15 triliun atau sebesar 60% dari target 165 triliun. Ekswa. Poin kelima, penangkapan buronan koruptor yaitu Samadikun Hartono kasus BLBI 1998 di Cina pada tanggal 14 April 2016. Selanjutnya kasus Totok Ari Prabowo, mantan Bupati Temanggung di Kamboja pada tanggal 12 September 2015, dan kasus Hartawan Alwi, kasus Bank Century di Singapura pada tanggal 22 April 2016. Poin selanjutnya meluncurkan paket kebijakan reformasi hukum tahap 1, yaitu
pemberantasan pungutan liar. Yang kedua, pemberantasan penyeludupan. Yang ketiga, percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB. Yang keempat, relaksi lapas yang telah over capacity. Yang terakhir, perbaikan layanan hak paten, merek, dan desain. Poin terakhir, pembentukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar Satgas Saber Pungli melalui Perpres nomor 87 tahun 2016 sebagai bagian dari realisasi paket reformasi hukum tahap pertama. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Nesya Zahra. Perkenalkan, nama saya Nesya Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan masa pemerintahan di era Jokowi Dodo berjanji yaitu adalah memperlakukan subsidi penuh untuk anak-anak hingga tingkat kuliah yang menjadi programnya yaitu KIP. Membangun sekolah baru, meningkatkan pendanaan pendidikan. Selain itu, untuk urusan pendidikan, Jokowi juga sempat berjanji untuk menghapus aturan tentang ujian nasional UN ditambah perumusan kurikulum baru berbasis budi pekerti. Dan seperti program-program pendidikan vokasi dan meningkatkan kualitas guru. Next. Capaian kebijakan pendidikan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementeri Risdikti sempat memaparkan pencapaian kinerja selama 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri Risdikti Muhammad Nasir membenarkan bahwa dalam 5 tahun anggaran dialokasikan memang untuk kebutuhan beasiswa di pendidikan tingkat tinggi. Dia menyatakan adanya pendidikan jumlah penerimaan beasiswa, biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi, bidik misi. Next, Pak. Secara rinci pencapaian kebijakan pendidikan. Penerima bidik misi pada tahun 2014 sebanyak 196.408 mahasiswa. Tahun berikutnya yaitu 2015 bertambah menjadi 258.015 mahasiswa. Kemudian di tahun 2016 ada 305.205 mahasiswa. Sementara tahun 2017 sebanyak 339.000 mahasiswa. Sementara untuk beasiswa afirmasi pendidikan tinggi adik Papua dan 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pada tahun 2014 tercatat 1.673 mahasiswa, 2015 sebanyak 2.151 mahasiswa, 2016 sebanyak 2.746 mahasiswa. Serta di 2018 sebanyak 3.468 mahasiswa. Adapun untuk di tahun 2018 hingga kuartal 5 sebanyak 4.715 mahasiswa dan target sebanyak 5.437 penerima. Terima kasih. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Salwa Aulia. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia. Kebijakan pembangunan Orde Baru kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembahasan pembangunan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, hasil. Perencanaan pembangunan sebagai acuan pertama adalah memformat dan menata sebuah bangsa mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968 sampai 1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN garis-garis besar haluan negara. Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968 sampai 1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN garis-garis besar haluan negara. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi Presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk rencana pembangunan 5 tahunan (repetilita). Proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat top-down. Adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai
Sebagai subjek utama, output perencanaan kurang dilibatkan secara pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Yang pertama ada pengendalian inflasi, yang kedua ada pencukupan kebutuhan pangan, yang ketiga ada rehabilitasi prasarana ekonomi, yang keempat ada peningkatan ekspor, dan yang kelima pencukupan kebutuhan sandang. Pembangunan dilaksanakan 2 tahap, yaitu jangka panjang. Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun. Yang kedua jangka pendek. Yang terkenal dengan sebuah pelita pembangunan 5 tahun. Yang dimaksud pelita 1 April 69 sampai 31 Maret 74 menekankan pada pembangunan bidang pertanian. Pelita 2 1 April 74 sampai 31 Maret 79 tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelita 3 1 April 79 sampai dengan 31 Maret 84 menekankan pada trilogi pembangunan. Berita yang keempat, 1 April 84 sampai 31 Maret 89 menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Yang kelima, 1 April 89 sampai 31 Maret 94 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri. Yang keenam, 1 April 94 sampai 31 Maret 1999 masih menitik beratkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dari pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Yang terakhir, pencapaian pembangunan. Ada politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa, kesejahteraan rakyat dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, dan terakhir agama. Terima kasih. Saya Yunanda Alisha Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ketahanan negara. Ketahanan negara merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, membentuk aliansi dan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama dengan militer USA, Korea Selatan, dan Australia dalam kebijakan pertahanan menjaga kedaulatan Indonesia. Kerjasama modernisasi alutsista Indonesia dari negara-negara luar, yaitu USA dan Korea Selatan, dan industri dalam negeri, yaitu PT PAL dan PT Dirgantara, merupakan suatu upaya pemenuhan MEP Minimum Essential Force guna pertahanan kedaulatan yang dilakukan oleh Jokowi. Yang kedua, membangun pos lintas batas negara yang disingkat PLBN, pembangunan dan perbaikan jalan, kawasan perbatasan, serta peningkatan infrastruktur pemukiman di kawasan perbatasan. Yang ketiga, menetapkan peraturan kebijakan umum pertahanan negara. Menerbitkan peraturan presiden atau Perpres nomor 8 tahun 2021 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020 sampai tahun 2024 untuk pengelolaan sistem pertahanan negara. Perpres tersebut menjadi pedoman bagi Menteri Pertahanan, pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam menetapkan kebijakan negara mengenai penyelenggaraan pertahanan negara. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dini. Membahas tentang kebijakan kesehatan.
1. Asuransi kesehatan universal. Menerapkan program asuransi kesehatan yang mencakup semua warga negara sehingga memastikan akses yang adil dan menyediakan perlindungan finansial terhadap biaya perawatan kesehatan. 2. Subsidi kesehatan. Memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada kelompok-kelompok yang rentan seperti penduduk miskin, lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas untuk memastikan mereka dapat mengakses layanan kesehatan. 3. Regulasi harga. Mengatur harga obat, layanan medis, dan prosedur medis untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Yang keempat, investasi infrastruktur kesehatan. Mengalokasikan dana untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan termasuk rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan lainnya. 5. Pendidikan kesehatan masyarakat. Melakukan kampanye pendidikan dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. 6. Pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan tenaga medis serta perawatan kesehatan lainnya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kerja di sektor kesehatan. Yang ketujuh, penggunaan teknologi kesehatan. Mendorong penggunaan teknologi dalam diagnosis, pengobatan, dan manajemen penyakit untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Kedelapan, kebijakan pencegahan penyakit. Mengutamakan program pencegahan penyakit melalui vaksinasi, screening, dan promosi gaya hidup sehat untuk mengurangi beban penyakit dan biaya perawatan jangka panjang. Terima kasih. Baik, saya sebagai moderator minta maaf atas segala sesuatunya. Apabila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue on cam dulu ya. Waalaikumsalam. On cam dulu. 1. Aidin. Oke, sebentar. Salah belum on cam kok. Bisa salah sama Juniarta. Rifa, Melisa, bisa. Nah, 1, 2, 3. Nah. Kalau misalnya video kalian ada yang ada suara minta maaf ya. Tadi soalnya punya saldo kencang banget. Jangan belum.